Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mbak Pati. Salam Jinso dan salam pencaksilat untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya Mbak Pati. Baik, terima kasih untuk teman-teman, saudara-saudara mau nalin sirahotu dimanapun berada. Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Baik, terima kasih untuk saudara-saudara ya. Sesuai dengan judul hari ini saya akan membahas, mungkin lebih ke klarifikasi juga. Karena, dan saya harap untuk teman-teman yang nonton video ini simak sampai selesai. Saya ulangi, simak sampai selesai, terutama dari saudara-saudara Korka ya. Saya mohon untuk jangan di skip videonya dan nonton sampai selesai. Karena memang kemarin saya sempat membuat video tentang pembahasan tentang Korka, dan saya datangkan salah satu anggota Korka, dan beliau bernama Saudara Jeffrey Nahak. Karena saya kenapa mau memanggil saudara ini, karena memang kita sama-sama di tempat rantau, dan kita sama-sama di satu perkumpulan ya, perkumpulan muda-mudi Malaka, dan juga dia juga ketua formal forum mahasiswa Malaka. Nah, karena dia ini adalah orang yang tiap hari kita sama-sama bergaul, dan kita juga sama-sama dari Malaka, jadi saya meminta saudara Jeffrey ini untuk saya datangkan ke tempat saya ini untuk kita membahas atau ngobrol sedikit tentang Korka itu sendiri. Karena kemarin saya sempat membahas Korka ini juga, tapi saya tidak bahas begitu ini. Saya bahasnya secara umum, yaitu tentang tahun berdirinya Korka itu, tingkatannya gimana. Ini kan hal-hal umum yang memang terpampang jelas dan kita tahu ya. Saya sebenarnya tanpa ngobrol dengan saudara Jeffrey juga saya sudah tahu tentang tingkatan Korka itu, sabuknya mulai dari mana, dan mungkin tidak tahu sedetail mungkin, tapi kan informasi-informasi ini di internet pun banyak ya, dan sudah pastinya dan tentu benar juga bahwa tidak mungkin informasi semua itu akurat. Nah, jadi biasanya kita selalu di bagian terakhir kita menyampaikan bahwa mohon maaf jika ada yang kurang, silakan dilengkapi. Ya, jika ada yang salah mohon dimaafkan, karena memang kita bukan bagian anggota dari itu. Nah, kemarin saya sempat bahas pertama di video saya, itu sudah lama, mungkin 1 tahun yang lalu ya. Jadi saya sempat ini maksud dan tujuan saya adalah saya memperkenalkan ini loh, pencak silat itu ada yang ini, terutama dari Timor Leste itu ada juga ya, bela diri asli Timor Leste. Karena memang kebanyakan yang kita tahu dan pada umumnya orang tahu itu adalah pencak silat itu banyak sekali yang pusatnya di Jawa ya, entah itu di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Terutama yang saya tahu pasti itu di Jawa Timur itu ada yang namanya Madiun ya, kampung pesilat ya, Madiun itu kampung pesilat. Nah, jadi saya membahas banyak sekali ya pencak silat yang mungkin saya tahu tertarik untuk membahas, karena mungkin asing juga, kadang ada yang asing di telinga orang, dan saya ambil untuk saya bahas karena memang saya suka membahas tentang pencak silat. Nah, jadi kita kembali lagi ke judul dari video ini, yaitu saya kemarin video dari pembahasan saya dengan saudara Jeffrey yang dari Korka ini sendiri saya hapus ya. Hapus ini di sini bukan berarti saya tidak mau membahas dan tidak mau istilahnya. Kemarin saya dihubungi saudara Jeffrey ini sendiri, katanya videonya dihapus saja karena memang ada teguran dari beberapa senior yang tingkatannya lebih tinggi dari dia atau lebih atas dari saudara Jeffrey ini. Karena saudara Jeffrey baru sabuk hijau ya, menurut kemarin yang saya dengar pembahasan yang diberitahu juga, bahwa dia baru sabuk hijau, dan sabuk hijau itu masih tingkat pertama atau tingkat dasar ya. Nah, jadi secara secara struktural mungkin, atau secara aturan juga mungkin dari pencak silat Korka ini sendiri, jadi tidak boleh yang tingkat dasar membahas tentang
pencaksilat Korka ini sendiri. Mungkin aturannya seperti itu, saya juga kurang paham. Tapi menurut saya kemarin Saudara Jeffrey menjawab ini semuanya mungkin ada yang salah. Jadi mungkin Saudara Jeffrey ini langsung ditegur atau hal lain sebagainya, saya kurang memahami. Intinya video itu disuruh hapus ya. Saudara Jeffrey menghubungi saya untuk kita hapus. Nah, terkait hal ini sebenarnya menurut saya kita bahasnya umum saja ya, tapi mungkin ya itulah ya, mungkin kembali lagi ke aturan tadi ya, karena kita berorganisasi ya, dan kita punya perkumpulan atau perguruan semacamnya, kita harus mengikuti aturan yang ada di dalam organisasi, tubuh organisasi itu sendiri. Jadi saya memahami untuk hal-hal seperti itu. Jadi mungkin Saudara Jeffrey juga, saya mewakili Saudara Jeffrey untuk minta maaf tentang hal ini. Dan kemarin juga saya lihat sebenarnya komentar positifnya banyak sekali. Karena apa? Di sini kita membahasnya juga untuk orang tahu juga tentang apa itu Korka begitu. Nah, jadi banyak komentar, nanti saya bisa screenshot hasilnya. Banyak komentar yang masukannya juga bagus, tapi ada beberapa yang meluruskan beberapa kesalahan dari penjelasan Saudara Jeffrey ini. Dan saya kira itu mungkin teman-teman atau saudara-saudara dari Korka yang mungkin nonton videonya sampai selesai, karena videonya ada dua ya, ada part 1 karena memang durasinya terlalu banyak, jadi saya potong jadi dua ya, saya bagi videonya jadi dua, karena jumlah semuanya sekitar 24 atau 25 menit ya, kurang saya lupa-lupanya, tapi intinya antara itulah 24 atau 25. Nah, juga kemarin saya lihat ada satu komentar juga yang lucu, yaitu disuruh menegur bahwa Saudara Jeffrey ini juga duduk di kursinya tidak tenang, putar, dan intinya apa ya namanya, kita sudah di sini, kita sudah berdiri di depan kamera atau berbicara di depan kamera, sebenarnya kita siap untuk dikomentar apa saja, itu tidak menjadi masalah. Yang penting apa ya, bagaimana ya, yang hal-hal yang penting lah. Kalau masa sampai ditegur dia harus putar-putar dulu, karena hal seperti ini kita putar-putar kursi atau apa dan sebagainya, itu sebenarnya refleks. Mungkin kita dengan cara seperti ini kita bisa lebih santai, lebih nyaman untuk menjawab sebuah pertanyaan. Nah, ada juga yang komentar bahwa ini adalah interview tanpa izin dari senior-senior Korka itu sendiri. Nah, menyangkut hal ini saya ingin menjelaskan juga bahwa kemarin itu bukan interview resmi-resmi sekali, tapi menurut saya bukan interview juga, tapi itu semacam kita ngobrol santai tentang pengalaman waktu ikut bela diri ini. Kenapa bela diri, pengennya jadi apa awalnya, kenapa bisa tertarik di dunia pencaksilat itu sendiri. Soalnya kita diskusinya umum saja, tapi ya begitulah, mungkin ada teman-teman, saudara-saudara yang nontonnya tidak sampai selesai, sehingga ya banyak ada kontroversi seperti itu. Jadi mungkin sekian dulu sedikit penjelasan mengenai video Korka, kenapa video Korkanya saya hapus atau saya tutup. Ya, karena saya take down ya, karena memang alasannya itu, karena memang saya disuruh langsung ke Saudara Jeffrey, karena Saudara Jeffrey mendapat teguran dari tingkat yang lebih atas dari Saudara Jeffrey. Mungkin sekian sedikit informasi untuk teman-teman, saudara-saudara, monalisir Hutu dimanapun berada. Mungkin sekian, terima kasih. Salam Jinso dan salam Pancasila untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya, Mbak Fatih.